Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am ajalluha wa asasuha ni'matul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil jannati daris salam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farka'u ma'ar raki'in. Ayat. Hadratul Mukarramat, para ibu, para jamaah majelis sholawat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga senantiasa bertabur keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur yang barokah bi taatillah dalam keadaan sehat walafiat, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan juga salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai pada kita semua, sehingga kita semua tercatat dan juga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah, hingga saat ini kita masih mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nikmat yang paling a'la, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat bisa duduk di majelis ilmu yang mana dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusu kasa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min 'itqi alfi raqabah, wa nadharuka ila wajhil 'alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Redaksinya masih panjang. Dawuhnya Rasul, dudukmu dulu suka saatan, dudukmu di satu saat, sesaat aja, di majlisil ilmi, di majelis ilmu, aila tamassu qalaman wala taktubu harfan, meskipun tidak menulis walaupun satu huruf, atau tidak memegang pena untuk menulis, jangan nulis megang pena aja, enggak, itu khairul laka min 'itqi alfi raqabah, lebih baik dibandingkan dengan membebaskan 1000 hamba sahaya. Wa nadharuka ila wajhil 'alim, dan ketika kalian melihat wajahnya orang alim, ay nadhron mahabbatan, dengan pandangan yang mahabbah, cinta sama kealimannya, cinta sama ilmunya, maka khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah, lebih baik dibandingkan dengan bersedekah 1000 kuda untuk perang sabilillah, hanya sekedar memandang wajahnya alim. Hadis lain menyampaikan bahwa man intaqala liyata'allama ilman wa ghufira lahu qabla an yakhtuwa, barang siapa yang berpindah atau pindah itu artinya berarti berangkat menuju tempat majelis ilmu, maka ghufira lahu qabla an yakhtuwa, dia diampuni dosanya sebelum melangkahkan kaki. Jadi kita baru berniat aja mau berangkat, sebelum melangkahkan kaki sudah
diampuni dosanya. Cuma kita harus paham bahwa yang namanya niat adalah harus muqtaronan bihi. Oh ya udah kalau gitu saya niat aja deh. Kalau udah niat nggak berangkat juga diampuni dosa. Itu mah nggak niat namanya, tapi azab. Itu namanya apa? Nipu Allah. Nipu malah kita. Allah ditipu. Karena niat itu harus muqtaronan bihi, harus dibarengi dengan melakukannya, itu namanya niat. Sebagaimana yang akan kita bahas ke depan tentang arkanus shalah, di dalamnya ada niat. Faslun fi arkanis shalah, fi bayani arkanis shalah. Pasal berikutnya menjelaskan tentang rukun sholat. Ada syarat, ada rukun. Sama-sama wajib, syaratnya wajib, rukun juga wajib. Lalu bedanya antara syarat dan rukun itu apa? Bedanya antara syarat dengan rukun, kalau syarat itu harus ada sebelum melakukannya. Nah, kalau rukun itu kaifiyah atau hal-hal yang dilakukan pada saat kita melakukan, itu namanya rukun. Nah, kalau syarat justru sebelum melakukannya harus ada. Salah satunya harus hirun minan najasa, suci dari najis. Jadi sebelum sholat harus suci dulu dari najis. Nah, kalau rukun itu yang dilakukan pada saat mengerjakan. Salah satunya ada an-niyah. Niat itu dilakukan pada saat kita mengerjakannya. Faslun fi arkanis shalah, fi bayani arkanus shalah. Arkanus shalati sab'ata asyar. Di sini dawuhnya Syekh Salim bin Samir atau Hadrami, rukun sholat itu ada 17. Tapi kalau umpamanya nanti kita membaca kitabnya Imam Abu Syuja, dawuhnya Abu Syuja, arkanus shalah arba'ata asyar, 14. Ada lagi ulama yang lain menyampaikan rukun sholat 13. Ada lagi yang 18. Ada yang 19. Ada yang 20, bahkan ada yang 23. Itu beda di tafsilnya, di rinciannya aja. Jumlahnya sama. Rinciannya jadi ada yang menyatukan tumakninah ma'a arkani. Tumakninah itu bagian dari rukun. Ada juga yang merinci bahwa tumakninah itu rukun sendiri. Nah, itu makanya nanti beda-beda. Nah, perbedaan tersebut jangan membuat kita menjadi orang kagetan, jangan membuat kita menjadi orang gumunan, menjadi berdebat. Saya dapatnya 17, berdebat semuanya, bisa semuanya salah, bisa semuanya benar. Kalau berdasar ilmu semuanya benar, tapi kalau tidak berdasar ilmu semuanya jadi salah. Nah, tetapi kita di sini karena referensinya adalah Safinatin Najah, ini karyanya Syekh Salim bin Samir bin Sumer, ulama dari Yaman, Hadramaut. Beliau menuliskan arkanus shalah sab'ata asyar. Rukun salat itu ada 17. Wa hadhihi tariqatu man ja'alat tumakninah fi mahalliha al-arba'in. Jadi karena tumakninah dijadikan sebagai rukunnya sendiri. Yang pertama al-awwalu an-niyah. Yang pertama dari rukun sholat yang 17 adalah niat. Jadi niat sholat itu rukun yang pertama. Sehingga ketika kita lupa pas sholat, lupa niatnya, maka wajib diulang. Sah sholatnya. Udah selesai, udah kemana-mana, udah lagi asik sekarang yang lagi ngetren, saya nggak nonton TV soalnya gue jadi nggak tahu, nggak update. Lagi asik nonton sinetron hobinya gitu, yang jadi kesenangannya. Ingat, tadi saya lupa nggak niat, atau tadi niatnya malah sholat maghrib, niatnya asar umpamanya,
karena ternyata asarnya tadi kelewat ya. Nah berarti harus diulang. Selama itu yang lupa niat terus diulang, karena niat adalah rukun sholat. Dan di dalam niat ini diperlukan tabyin. Tabyin itu menjelaskan sholatnya sholat apa. Tabyin dijelaskan sholatnya zuhur, asar atau maghrib. Jadi gak cukup dengan usolli fardo, usolli fardo aja atau saya sholat fardu gitu enggak. Tapi harus disebut karena ini sholat yang data awqatin, yang mempunyai waktu. Usolli fardo zuhri, usolli fardo asri, itu harus ditentukan. Lain halnya dengan rakaatnya, arba'a rakaatin ini sunnah. Jadi kalau gak disebut juga sah. Karena udah jelas yang namanya zuhur itu 4 rakaat. Kecuali memang ibu dapatnya nanti zuhurnya 2 rakaat di diskon. Itu khusus bagi sholat yang qashar 2 rakaat. Qashar ada syaratnya. Nah, niat itu sendiri mempunyai beberapa derajat. Jadi, ingkanat as-sholatu fardhan wajabat qasdul fi'li. Harus menentukan ketika sholatnya sholat fardu itu harus ada usollinya. Harus disebutkan bahwa saya niat sholat. Wa ta'yin tadi menentukan niatnya, yang mana zuhur, asar atau maghrib. Wal farid wa tafridiyah, dan juga menentukan fardunya. Jadi harus ditentukan bahwa itu sholatnya sholat fardu. Jadi harus ada fardonnya. Gak boleh usolli zuhri atau zuhro gitu. Saya sholat zuhur, harus ada fardonya. Itu ketika niat. Nah, niat itu sendiri diwajibkan istihdor. Dalam niat harus istihdor. Jadi nggak cukup mahalluha al-qalbu, di dalam hati. Niat ini di dalam hati. Jadi ketika umpamanya kita istihdornya niat, sunnah istihdor, mengistihdorkan niat atau menghadirkan niat sebelum sholat, kita baca usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Pas takbir ingat, oh ternyata saya sholatnya asar, dirubah di dalam hatinya usolli fardhu asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Nah, itu sah sholatnya, walaupun tadi yang diucap zuhur, tapi selama hatinya pas dengan waktu sholatnya, itu nih sah. Beda halnya dengan ketika kebalik, istihdornya tepat, istihdornya asar, pas mukoronahnya itu pas di hatinya malah zuhur, itu gak sah. Karena yang sah dari niat itu adalah hatinya. Sedangkan istihdor menghadirkan niat, tujuannya membantu hati kita. Karena hati kita kan kemana-mana. Obat lupa paling mujarab itu sholat. Tadi lupa nyimpen kunci di mana, pas lagi sholat ingat, oh iya tadi saya nyimpen kunci di anu. Iya. Itu obat lupa paling mujarab. Terus obat ngantuk paling mujarab apa? Khutbah Jumat sama pengajian. Ini udah mujarab banget. Orang lagi susah tidur, pokoknya wah susah banget tidur. Diajak pengajian udah pasti wah ngantuknya minta ampun. Luar biasa. Paling mujarab. Nah kalau sholat itu obat lupa paling mujarab. Lagi sholat tuh apapun ingat. Yang biasanya enggak ingat sama sekali, pas sholat tiba-tiba ingat. Nah itu adalah bagian dari usahanya setan untuk mengganggu kehusukan hati kita. Dan bagian dari usaha. Terus gimana? Katanya setan di bulan puasa itu dikerangkeng, tapi ternyata saya tetap aja pengen maksiat. Karena nafsu lebih berat daripada setan godaannya. Nafsu itu 40 kali lebih jahat dibanding dengan dengan setan yang paling jahat. Lebih jahat dibanding dengan satu nafsu dibanding dengan 40 setan yang paling jahat, itu lebih kuat nafsu. Sehingga ketika bulan puasa kita kan puasa. Namanya puasa itu secara
syar'iyahnya puasa itu yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, itu udah sah. Tetapi kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang yang puasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Sah puasanya, tapi nggak mendapat fadilah apa-apa dari puasa. Kenapa? Sore-sore dengan dalih apa? Dengan dalih menjaga kemurnian puasa, ngabuburit biar nggak mantengin makanan. Nggak mantengin makanan di rumah, tapi di luar semua makanan ditengokin. Apa nih? Dibeli semuanya yang ada. Nyampe rumah nggak ada yang dimakan satupun. Begitu minum kenyang itu lalu perutnya tiba-tiba. Gitu. Dosanya berlipat-lipat. Apa? Mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang memubadirkan sesuatu itu temannya setan. Yang kedua, kita menyia-nyiakan puasanya. Puasa itu harus menahan diri dari nafsu. Jadi puasa itu hakikatnya adalah latihan, melatih diri untuk menyamarasakan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip lemah. Kita bayangkan ketika puasa, baru sehari puasa udah apa aja pengen dibeli. Terus bayangkan mereka-mereka yang sepanjang hidupnya nggak pernah mampu membeli apa-apa. Jadi jangan dimubadirkan. Daripada dimubadirkan, lebih baik disedekahkan. Ketika disedekahkan, pahala sedekah di bulan puasa berlipat-lipat, luar biasa. Cuma ya berat. Buru-buru pengen sedekah bulan puasa, yang ada juga dikumpulin buat lebaran. Gitu. Dikumpulin. Namanya kue lebaran itu udah setumpuk di kamar penuh semua. Besok pas lebaran nggak ada yang dimakan. Semuanya punya. Gitu. Sudah puyang duluan melihatnya. Nah itu hati kita. Nah pada saat niat itu kita kembali lagi. Pada saat niat kita yang wajibnya adalah muqaranatun niyah, membarengi atau niatnya dibarengin dengan takbir. Karena takbiratul ihram adalah awwali juz'in minas shalah. Jadi ketika niat itu harusnya pada saat Allah. Nah, pas Allah itu di dalam hatinya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu udah cukup. Atau kita mau tambah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbiral qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu juga bagus. Tapi kalaupun tadi yang seperti tadi itu sudah cukup. Nah, jadi kembali lagi yang wajib dalam niat adalah muqaranahnya. Sedangkan at-talaffuz mengucapkan niat adalah sunnah. Asani yang kedua rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbirnya, kembali lagi, takbirnya yang diwajibkan, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya adalah sunnah. Allahu Akbar. Nah di dalam takbiratul ihram itu mempunyai 16 syarat sah. Jadi dianggap sah takbiratul ihram kalau memenuhi 16 syarat tersebut. Salah satunya diantaranya takbiratul ihram itu antaqa'a halatal qiyam. Takbirnya dilakukan pada saat berdiri ketika sholat fardu. Kalau sholat sunnah sambil duduk nggak apa-apa. Bagi orang yang mampu berdiri, kalau nggak mampu berdiri sambil duduk. Kalau nggak mampu duduk sambil tidur miring ke kanan, seperti tidurnya orang mati, jenazah. Kalau nggak bisa tidur miring, tidur telentang menghadap kiblat. Kalau nggak mampu sambil tidur telentang menghadap kiblat, berarti nggak usah sholat, tapi disolatkan. Sholatkan terus dikuburin, diinjak-injak lagi kuburnya. Diinjak-injak itu harus diinjak-injak biar padat. Tapi bukan menginjak-injak jenazah, tapi biar
mengamankan jenazah tersebut dari binatang buas. Yang kedua, wa an takuna bil arabiyyah. Takbir itu harus menggunakan bahasa Arab. Gak boleh diterjemah. Saya mau kan tahu artinya biar bisa dimengerti. Allah Maha Besar, gitu. Gak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Harus jelas satu persatu hurufnya. Wa an takuna bilafzil jalalah. Harus menggunakan lafaz Allah. Gak boleh diganti dengan yang lain, dengan sifat-sifat Allah yang lain. Allah kan punya namanya banyak. Bahkan ada yang sering kita baca itu ada 99 al-asmaul husna. Hakikatnya lebih banyak lagi namanya Allah. Bisa nggak diganti dengan ar-rahmanu akbar? Nggak boleh, tapi harus dengan bilafzil jalalah. Nggak boleh diganti dengan ar-rahimu akbar. Atau saya mau pengen kaya, diganti aja dengan al-ghaniyyu akbar. Yang maha kaya itu maha besar. Nggak boleh, tapi harus bilafzil jalalah. Wa bilafzi akbar. Dan harus menggunakan lafaz al-akbar yang selanjutnya. Harus menggunakan lafaz akbar. Di akbarnya ini bi ghairi alifi wal lam. Tanpa alif dan lam. Enggak Allahul akbar, tapi Allahu akbar. Enggak boleh diganti-ganti. Buat tertib, harus tertib. Lafzil jalalahnya dulu, baru akbarnya. Enggak boleh dibalik. Akbarullah, itu enggak boleh. Harus Allahu akbar. Wa an la yamudda hamzatal jalalah. Hamzahnya lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Allahu akbar, itu enggak boleh, enggak sah akhirnya. Karena dia huruf pendek, harus dibaca pendek. Allahu akbar. Wa adamu maddi ba'i akbar. Baknya lafaz akbar enggak boleh dipanjangkan. Allahu akbar, enggak boleh juga baknya dipanjangnya. Akbar, biar enak pokoknya. Enggak bisa, enggak boleh dipanjang. Wa alla yushaddidal ba. Baknya enggak boleh ditasydid. Allahu akbar. Enggak boleh ditasydid. Jadi harus jelas satu persatu. Allahu akbar. Wa an la yazida wawun sakinatun aw mutaharrikatun bainal kalimataini. Tidak boleh ditambah wawu di antara dua kalimat. Di antara Allahu dan akbar enggak boleh ditambah wawu. Allahu akbar. Enggak boleh, harus Allahu akbar. Atau bahkan ditambahin wawu sakinah. Allahu akbar, hurufnya panjang, itu nggak sah juga. Nah, tapi kebanyakan dari kita ketika mengucapkan Allahu akbar itu justru mengganti hamzahnya dengan wawu. Allahu akbar. Merasa nggak boleh gitu? Allahu akbar kurang jelas, sehingga hamzahnya berganti dengan wawu. Itu nggak sah akhirnya. Hamzahnya harus tetap dijaga. Allahu akbar. Karena ketika kita mengucap Allahu akbar berarti kita menambah wawu. Hamzahnya menjadi hamzah wasol yang sakinah, dimatiin. Allahu akbar. Harus jelas Allahu akbar. Wa alla yazida wawan qablal jalalah. Dan enggak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Wallahu akbar. Itu juga enggak boleh, enggak sah. Itu tetap harus Allahu akbar. Enggak boleh ditambah wawu wallahu akbar. Karena wawu adalah harfu atfin, huruf athof. Yang namanya athof itu harus ada maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya di belakangnya enggak ada. Maktuf alaih itu apa? Maktuf alaih itu ya tempat rujukannya yang diikuti ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan ilmu nahwu. Wa
wa alla yaqifa baina kalimatai takbir. Gak boleh diwakaf di antara dua kalimat takbir. Diwakaf, diberhentikan, Allahu, berhenti, atau Allah Akbar, nggak boleh. Harus wasol, harus mualah, Allahu Akbar. Nah, atau bahkan lebih ekstrim lagi wakafnya, Allah Bar. Banyak kan yang kayak gitu, Allah Bar, gitu. Kedengaran akhirnya doang, itu nggak sah sholatnya. Loh, itu kan dibaca di dalam hati, umpamanya yang lainnya. Gak boleh dibaca di dalam hati karena ada syarat yang lain adalah wa ayyasma'a, harus diperdengarkan. Nah, yang berikutnya wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Satu persatu hurufnya harus terdengar semua oleh kita sendiri minimal. Jadi minimal kita sendiri mendengar takbirnya kita, Allahu Akbar, gak perlu terlalu kencang. Oh, saya mah saya kan rada-rada budek, pokoknya harus kencang. Oh ya, apa harus dibantu speaker ya? Enggak. Dikodriha, dengan kira-kira aja. Kira-kira kalau normal, kalau nggak budek, ya segitu kedengeran. Jadi nggak harus memaksakan sampai teriak-teriak, tetangganya keluar semua. Itu karena apa? Teriak-teriak takbir dikiranya ada apa-apa, padahal lagi sholat. Wadukhulul waqti. Yang selanjutnya takbirnya harus berada dalam waktu sholat. Sudah masuk waktu dan belum keluar waktu. Udah bentar lagi azan. Jadi sebelum azan udah sholat dulu. Yang penting nanti salamnya pas waktu. Gak bisa kata. Takbirnya harus diawali di waktu sholat. Harus sudah masuk waktu, dari mulai hamzah lafaz Allahnya. Allahu Akbar itu harus sudah masuk waktu dan belum keluar waktu. Jadi sebelum waktunya habis minimal takbirnya udah selesai. Kalau daruroh, kalau nggak daruroh ya jangan. Wa alla yakhilla wa iqamuha halal istiqbal. Yang selanjutnya takbirnya tersebut harus terjadi pada saat sudah menghadap kiblat. Ini sering terjadi, saya sering lihat kalau orang lagi buru-buru, sholatnya masbuk, sholatnya dari rumah leha-leha, nunggu komat, pas sudah komat lari dari jalan, lari, pas nyampe sana baru masuk masjid, udah langsung sambil jalan Allahu Akbar. Itu saya sering lihat kayak gitu. Itu nggak sah. Jadi harus terjadi pada saat menghadap kiblat. Dan harus kita pahami bahwa kita berlari-lari mengejar berjamaah itu makruh. Makruh. Ya kalau mamanya nggak mau ketinggalan berjamaah ya buru-buru. Bersegera. Jadi jangan berleha-leha pada saat sholat udah dimulai dia lari-lari. Ada anak kecil di jalan tabrak. Ada apa aja ditabrak. Awas minggir mau sholat. Nggak boleh kayak gitu, itu makruh. Makruhnya juga makruh yang banget. Wa an la yakhilla biharfin min hurufiha. Tidak boleh merusak satu huruf walaupun satu huruf dari huruf-huruf takbir tersebut. Jadi nggak boleh dibikin cadel kalau memang bukan cadel alami asli. Jadi nggak boleh hurufnya itu berubah sehingga berubah makna. Contoh, ada kesulitan di beberapa lisan orang-orang Indonesia dengan ras-ras tertentu. Ada orang yang kesulitan mengucapkan kaf mati jadi akbar. Itu nggak sah. Allahu Akbar. Karena dia jadi hamzah mati. Harus jadi kaf, akbar, kaf. Karena nanti berbeda. Bahasa Arab itu agak ribet. Kadang-kadang beda panjangnya aja udah beda artinya. Beda panjangnya doang udah beda arti. Atau beda tasydidnya, beda harokatnya udah beda artinya. Zikrun, zukiro, zakaro,
zakarun, itu udah beda artinya. Sama-sama zal kafro. Zikrun, zikir, mengingat. Zakaro telah mengingat, zukiro telah diingat. Zakarun, zakarun apa? Zakarunnya tidak bisa disebut, tidak pada paham. Wata akhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Kalau sholatnya berjamaah harus mengakhirkan takbir dari takbirnya imam. Jadi nggak boleh barengin imam. Ketika imam takbir nggak boleh dibarengin. Imamnya takbir kita ikutin Allah dibarengin, itu nggak sah takbir sholatnya. Jadi bukan takbirnya yang nggak sah, tapi keseluruhan sholatnya batal. Kita harus mengakhirkan takbir dari takbiratul ihramnya imam. Kenapa takbiratul ihram itu disebut sebagai takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram adalah takbir yang dilakukan untuk membatasi antara di luar sholat sama sholat. Artinya apa? Ihram itu diambil dari kata haramun, haram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan maksudnya apa? Mengharamkan hal-hal yang awalnya sebelum kita sholat itu halal. Di saat kita belum masuk sholat, kita ngomong halal, makan halal, terus apa lagi? Ya mau ngapain aja juga halal banyak. Tapi pada saat sholat, hal-hal yang halal tersebut menjadi haram, sehingga disebut sebagai takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan hal-hal yang halal. Sama halnya dengan ihram pada saat umroh atau haji. Hal yang halal menjadi haram. Gitu. Pada saat haji nanti banyak keharaman-keharaman yang nggak boleh dilakukan. Ini baru sampai di takbiratul ihram, dua rukun, sedangkan 17. Sudah jam 8. Dilanjutin apa enggak, Bu? Kalau dilanjutin mungkin sampai subuh. Kalau sampai subuh saya tinggalin Ibu aja semuanya. Wasarifu al-qiyamu wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi kita panjang umur yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana ahdha bi fadlillah ibadallah. ويا أقطاب ويا أمجاد ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عبادا. Lillah sa'alnakum walizul farajawnakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah ibadallah. Rijalallah aghith
لله وكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع الدين من ديني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد عوننا لله عسانا بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا